Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, Pak ya. Tadi sebelumnya di bab ini. Tadi terakhir kita sampai ini ya Pak ya. Ini belum terbahas Pak ya. Sunnah-sunnahnya tadi jelas, ada menyembelih juga. Pertama tasmiyah atau basmalah, itu ada yang menyatakan hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Untuk takbir atau Allahu Akbar itu sunnah ya. Jadi kalau misalnya bismillah aja itu udah cukup, tapi akan lebih ahsannya lagi ya, lebih baik lagi, afdolnya lagi itu dengan lengkap Pak ya. Terus yang poin kedua, membaca sholawat boleh, tidak mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Ini masih banyak juga ditemui di setiap penyelenggaraan kurban ya. Ada juga yang mau nyembelih pisan itu udah sambil pegang ini Pak, sambil pegang ini terus ngasah di depan, di atasnya hewan udah dikunci, dia wah gini ya. Ternyata ya itu nggak boleh Pak, itu langsung dari para sahabat itu melarangnya banget gitu ya. Dalil-dalilnya ada jelas. Terus menghadapkan hewan dan orang yang menyembelihnya ke arah kiblat dan membaringkan perut kiri bawah. Nah, untuk menghadap kiblat ini wajib bukan Pak? Ya, bisa dikategorikan itu, tapi lebih tepatnya ke mustahab Pak. Karena dalil hadis yang muncul itu dari riwayat Ibnu Umar. Beliau tidak menyukai daging hewan yang tidak disembelih mengarah kiblat. Ya, jadi bukan dari Rasulullah melarang, bukan seperti itu. Jadi hukumnya mustahab, anjuran Pak. Jadi kalau misalnya habis menjatuhkan terus karena tidak mengarah kiblat terus diseret-seret, kira-kira layak nggak Pak? Nggak layak. Jadi posisi apapun tadi kaidahnya kembali lagi ke al-iqor itu nggak usah bicara kiblat ya. Posisi di bukan tempat sayatan aja halal Pak, sah gitu. Apalagi ini misalnya ya posisinya membalik kiblat, diputar pulentir sampai ada yang diseret-seret gitu. Ada yang ditarik, itu ada beberapa video yang diangkat gitu pakai bambu, pakai kayu gitu, berapa orang ya. Jadi itu bukan nggak layak Pak ya. Terus gunakan pisau bila golok setajam mungkin, tidak menggunakan gigi, tulang, dan kuku ya. Selanjutnya ini belum ya.
Nah ini sambil Pak ya, ada beberapa video waktu saya tersertifikasi juru sembelih halal itu di 2020, itu 3 bulan ini di bulan November waktu itu saya ada diminta upload video penyembelihan 2020 dan alhamdulillah terpilih untuk menjadi tutorial resmi juru sembelih halal nasional Pak. Ini waktu itu nyembelih di daerah Papangkungan deket Binong, Pindad, 5 ekor sapi waktu itu. Cuman 3 video yang terpilih. Ini salah satunya Pak. Ini Bismillah. Nah ini yang tidak menghadap kiblat Pak. Nah ya kita mulai bahas ini, kenapa setiap sembelihan saya selalu ditutup matanya. Nah, kaitannya tadi sempat ya Pak ya, tidak boleh mengasah, tidak boleh, artinya harus disenangkan. Wal yurih dabi hatahu. Jadi senangkan hewan sembelihan. Ya. Dan untuk alatnya, goloknya juga harus diasah, ditajamkan. Ya. Wal yuhida ahadukum safrotahu. Jadi hendaknya kalian mengasah atau menajamkan pisau. Wal yurih dabi hatahu, dan senangkan hewan sembelihannya. Ini Pak. Jadi ini saya kaidahnya, kalau di kita di SKKNI itu kaidah menyenangkan hewan itu supaya tidak stres. Nah, ini saya tutup matanya. Nah ini juga sama. Nah ini rantang ya Pak, tangan saya itu selalu pegang dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Ini di daerah Antapani. Ini perhatikan, diusahakan harus nyembur Pak darahnya. Karena kalau nggak nyembur atau tersumbat berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi. Ini lihat. Nah, itu nyemburnya sampai ke arah ini nih, celananya yang ini nih. Ini jarak dari ini ke sini lumayan Pak ya, 1 meter lebih ya ada. Nah, ini yang megang kepala, karena kuncian ini poin penting Pak ya. Ini sampai berapa orang tadi? Awal tuh bisa sampai 3 ya tadi tuh. Ya minimal ya 1 orang juga boleh, tapi memang tahu tekniknya, tahu ilmunya. Ini salah satu kuncinya di sini Pak ya, meregangkan nanti. Ya. Nah ini masih nyembur tuh Pak, sampai ke ini ya, terus sudah sampai ke sini. Warnanya merah Pak ya. Nah nanti kalau kita bicara bab stunning tadi, pemingsanan, stunning, itu darahnya itu rata-rata hitam Pak. Nah kira-kira layak nggak? Ya itu udah jelas ya. Kualitas dagingnya juga di bawah. Ya ini tadi 2 video tadi saya rata-rata pakai sarung tangan ini waktu itu karena sapi yang beberapa, jadi belum sempat. Nah udah kan. Ini menggunakan metode Turki Pak, diangkat cuma 1 ikatan, jadi lebih cepat gitu.
hitungan dari mulai merobohkan sampai nyembelih enggak lebih dari 3 menit ini Pak. Ini penting ya Pak ya, kuda-kuda juga penting. Ya kita ke pembahasan dulu Pak. Jadi sedikit lagi ya. Udah. Oke. Ini video Juleha juga kalau nggak salah. Nah ini metodenya seperti itu boleh Pak. Ya boleh, itu metode tarik. Jadi jangan berpatokan harus sekali. Nanti malah jadi boleh Pak. Saya dulu pertama kali nyembeli sapi itu 2010, nggak ada muncul star katanya, sekali tarik sekali dorong itu belum ada. Baru-baru di tahun 2018 2019 baru ada ya, rame gitu metode sekali tarik atau sekali dorong itu baru ya di 5 tahun terakhir. Itu 2010 itu ya dengan keterbatasan keilmuan ya, tapi pede aja gitu dulu. Tapi sekarang insya Allah udah jauh Pak ya. Ini Kang Dik ya, Kang Sodik. Ini metode tarik juga. Nah, memang ada kelebihan kekurangan Pak. Kalau metode tarik pisau nggak perlu panjang. Nah, ini di Turki rata-rata pisaunya segini untuk sapi bobot 500, 600 pun juga cuma segini Pak. Padahal menurut SKKNI lebarnya itu harus 1,5 kalinya leher. Entah itu sapi, domba harus 1,5 kalinya. Tapi karena memang sudah terbiasa di rumah potong hewan RPH, ini menggunakan seperti ini Victorinox buatan Swiss, seperti pisau dapur biasa ya Pak. Ini lumayan harganya. Sekarang harganya udah katanya harga gelap. Kalau menjelang Idul Adha ini yang tadinya cuma 300-an 400 bisa lebih. Enggak Pak. Kalau 1 juta banyak pilihan orang ya. Itu ya tadi. Ini tadi metode dorong juga. Oh, videonya kurang ini ya Pak. Ini Pak Tatang ini Pak Agus. Oh ya, nah ini Pak Tatang. Cuman videonya kurang, ini terlalu lebar kayaknya. Udah ya kita. Nah ini untuk pastikan sikap hati-hati ya Pak, bagian dari adab. Jadi jangan sampai kita sangka oh ini udah mati, kita lepas kepala, lepas kaki, itu hukumnya kalau belum mati hukumnya apa Pak? Bangkai Pak. Ya haram Pak, jelas. Jadi kalau misalnya belum total mati, belum kita pastikan dan itu belum mati total, itu kategorinya haram, kategorinya bangkai Pak. Jadi harus dipastikan. Pertama menurut SKKNI itu satu di matanya Pak,
Ya, selain tadi nafasnya kita udah cek jelas nafas, terus mata, bola mata, ya, terus ini di sini ada salah satu, ya ini kawang sahur orang Sunda di sini Pak, tekan. Nah, nanti ada respon nggak? Terakhir walaupun udah dihilangkan, udah nggak dianjurkan, ini di antara kuku, entah itu sapi ataupun domba sama. Menggunakan lidi atau apa, kayu Pak, tekan, ada respon nggak? Kekejutan deh. Gitu. Jadi jangan sekali-sekali belum yakin mati terus kita lepas anggota tubuhnya, organnya, itu nggak boleh Pak. Jangan menyiram, merendam tubuh hewan terutama di area penyembelihan, itu nggak boleh ya, disiram itu akan sangat perih Pak. Terus menyeret, memindahkan, menggantung hewan sebelum hewan itu mati. Nah, ini saya beberapa kali mengalami juga dengan kolaborasi, ceritanya waktu itu di daerah Ujung Berung. Kolaborasi saya sebagai juru sembelihnya, tim jagal ada sekitar 5 orang, tim sisit, bongkar jeroan, belah 4, pokoknya cacah gitu ya. Waktu itu saya setelah sembelih jenis sapi Bali waktu itu, pisau yang saya gunakan untuk metode dorong nggak dibawa, itu lumayan panjang saya bersihinnya. Ada satu asisten waktu itu ngasih tahu, itu udah mulai dia coba-coba nyayat area belakangnya. Langsung saya cepet-cepet, jaraknya 5 meter, Kang punten ulah waka, jangan dulu. Nah, saya jadi karena ya berarti kan mindsetnya sudah terbiasa gitu Pak ya, karena target di pasar itu ya tadi pengalaman tadi saya itu jam 3 itu udah telat gitu. Karena gelar lapak itu jam 3 rata-rata, itu target berapa sapi harus beres, belum bersihin jeroan, belum ini belum itu, banyak. Jadi ya ini kita mulai dengan adanya JGTM ini, mudah-mudahan ada perubahan, bukan hanya di daerah sini Permata Biru ini, bukan Bandung ya, bukan Jawa Barat, bukan Indonesia, bahkan nanti seluruh dunia Pak ya. Karena tadi barometer dunia itu untuk juru sembelih itu Indonesia wakilnya di mana? Bandung dan tadi Jakarta, itu 2 itu. Nah di Bandung siapa? Ustadz Yusuf, Pak Tatang, saya koordinator Bandung kotanya, ada koordinator Sumedang, terus kabupaten, dan totalnya cuma 200 orang. Jadi kita betul-betul minta minimal di ruang lingkup kecil dulu di keluarga, tanamkan sadar halal lah gitu ya. Sadar halal Pak. Karena kita berdoa di zikir misalnya ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, itu kan coba. Itu thayyib ya, harus baik, itu rezeki yang kita makan salah satunya gitu. Pada saat kita berdoa hilang keberkahan kita. Jangan-jangan selama ini Indonesia sudah berdoa gitu, ternyata ada unsur yang menghambat doa kita. Ya. Alhamdulillah untuk fikih kita ke bab, sepertinya di manajemen kurban Pak akan sangat, tadi setiap ini manajemen kurban tuh jadi bahasan, dan kita interaktif ya Pak ya di manajemen kurban, tidak monolog, kita boleh dialog Pak ya. Manajemen kurbannya yang JGTM aja karena waktunya pasti bakalan rada
Ini tadi rujukannya jelas ya di ayat kedua Al-Kautsar ya, fasholli li rabbika wanhar. Jadi maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya, tadi dalil-dalilnya banyak di Al-Hajj, terus di Al-Maidah, di Al-An'am ayat 121. Ini pengertian kurbannya. Kita next karena bakalan banyak poin-poin yang nah ini untuk waktu berkurban di 10 Zulhijjah. Adapun di 11, 12, 13 sama aja, Pak. Jadi jangan sampai dihilangkan, ini bagian dari syiar kita sebagai dua perayaan umat muslim. Ya, kita persiapkan sebaik mungkin, senyaman mungkin nanti untuk Idul Adha itu, karena memang itu haknya kita, Pak. Allah menyediakan di hari yang haram untuk saum, ya, bahkan haram untuk saum, karena hari makan dan minum, ya, dan disunahkan menyembelih sendiri, ya. Sohibul kurban itu mukorib atau mudohi menyembelih sendiri, kalaupun tidak mampu atau belum mampu, boleh diwakilkan kepada wakalahnya, itu juru sembelih, silahkan. Itu minimal lebih afdolnya hadir. Kalaupun tidak bisa hadir, banyak sekarang media ya dengan live streaming. Jadi fikihnya kontemporer, Pak ya. Jadi banyak jalan. Dan kalaupun misalnya nggak bisa hadir pun, dengan niat itu udah terjadi, Pak. Innamal a'malu binniyat. Jadi udah selesai kita. Dengan niat kita membayar aja itu udah. Ya, amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi semuanya sama, Pak ya. Derajatnya nggak ada yang dibedakan. Hari tasyrik 11, 12, 13 itu derajatnya sama. Tidak ada perbedaan. Bahkan harus dihidupkan, teman-teman kita di Juleha sepakat di tanggal 13 Zulhijjah kita sembelih sapi dan domba, jumlahnya belum tahu. Ya, kalau sapi udah jelas minimal 1, untuk domba minimal 2, tapi sepertinya bakal bertambah insya Allah, mudah-mudahan. Jadi hari rayanya kita, Pak, 2 hari di dalam 1 tahun harus dipersiapkan. Orang persiapan untuk misalnya seminar motivasi, seminar atau misalnya acara band, misalnya pagelaran musik itu persiapannya sampai segini. Ini jauh lebih berkah, Pak. Pahala setiap orang yang membantu sekecil apapun akan ada ganjarannya, insya Allah. Nah, ini syarat hewan, ya, sehat, tidak cacat, cukup umur, tidak kurus, ya. Ini, Pak ya. Nah, ini kalau jenis domba tertentu itu seperti domba Garut memang tidak ada telinganya, Pak ya, atau ada kecil. Ya. Jadi kan dia pilih, Pak Imat tidak sah, terus dicandak tidak sah ini, padahal harus tahu. Nah, ini panitia harus mulai tahu ilmunya, karena hukum menuntut ilmu, hukumnya apa, Pak? Wajib, Pak. Pada saat wajib berarti konsekuensinya berdosa, Pak. Ya, karena kejadian ternyata ada yang notabene-nya ya istilahnya satu perumahan yang menengah ke atas, harusnya tahu bab keilmuan ini. Tapi ada yang bawa sohibul kurban, bawa hewan kurbannya, hewannya betina. Terus panitianya ya belum tahu ilmunya, akhirnya bilang nggak sah. Kira-kira hewan betina betul, Pak, tidak sah? Sah. Sama aja. Termasuk tadi penyembelih.
boleh laki-laki, boleh perempuan, Pak. Ya. Jangan ada keraguan untuk jenis kelaminnya, Pak ya. Nah, terus misalnya ekornya terpotong, nampak jelas terpotongnya. Terus misalnya pincangnya jelas, ya. Terus butanya juga harus jelas butanya. Ini buah zakarnya juga lengkap, Pak ya. Terus kurus, nggak boleh sampai kurus sampai terlihat tulangnya, gitu ya. Nampak garis-garis tulangnya. Ini musina, sania, jadaah. Ya, ini tingkatannya. Disarankan untuk domba itu ya paling ini di jadaah itu 6 bulan. Termasuk untuk akikah. Nah, ini hati-hati. Bab akikah paling sering ada paket akikah 1,3 1,800.000 misalnya. Ya, ini saudara-saudara kita, teman-teman kita juga udah beberapa kali diingatkan harus cek, harus tahu kriteria hewan yang layak menurut syariat untuk kurban ataupun akikah. Ini kalau untuk domba Pak ya, itu 6 bulan. Kalau kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Itu minimal, maksudnya itu minimal Pak ya. Ini ada pilihannya ya, pilihan kedua, diprioritaskan itu yang gemuk, yang gagah ya, yang besar, karena ini syiar setahun sekali kita berbagi kepada saudara-saudara kita, tetangga kita ya. Kalau misalnya betina bajir besar, boleh, nggak masalah. Jika dibandingkan misalnya domba jantan tapi kurus kecil misalnya. Ya, tuh Pak. Nah ini cirinya Pak di Sunda mah punglak Pak. Nah, yang ini masih gigi susu, gigi bawaan dari lahir. Dacan unggar-unggar pisan ya mah. Dacan punglak ya, atas punglak. Nah, cuman hati-hati tetap pedagang juga ada yang ini kayak gini, dipunglakeun ya. Jadi kita harus pilih-pilih penjual, Pak, pedagang yang amanah, kita harus pilih-pilih dan kita juga harus tahu ilmunya. Mulai dari hal terkecil Pak, ya seperti ini. Ini giginya udah tanggal, terus tumbuh lagi nih. Kalau di Jawa mah poel. Nah ini cara ngeceknya gitu Pak. Untuk sapi gimana? Sama. Untuk sapi sama, hati-hati terutama di sapi jenis limosin itu usia di bawah 2 tahun itu, tapi ukurannya udah melebihi sapi Bali. Ya, gemuk-gemuk kalau untuk limosin. Nah ini yang tadi ya kurus sampai nampak garis-garis tulangnya ya Pak ya, kurus banget gitu. Dicabak ya tanah Pak, nah, belakangnya tulangnya kecepeng. Nah ini bentuk kepanitiaan, ini dengan syiar sembelih ini udah bagian dari langkah besar ya Pak ya. Setiap tolabul ilmi ini ganjarannya Masya Allah, ini jalan mudah menuju surga. Ini bukan majelis ilmu seperti ini bukan ringan Pak. Nah ini udah kepanitiaan, terus mukorib sohibul kurban juga nanti didata, dan harus mulai kita, karena ini bicara manajemen, harus termanage Pak. Dari mulai akad itu ada bab-bab, ada kesepakatan, ada klausul ya, itu harus jelas semuanya. Nah, harus saling mukorib, mudohi ataupun sohibul kurban harus tidak hanya memberikan hewan kurban tapi jadi beban. Kenapa jadi beban? Kan udah bagus, atau saya ngasih domba, ngasih udunan sapi, saya udah bagus.
Pak, ari plastikna ya nanti jasa yang nyacakna yang transportasina ngadorong ngabagikeun eta teh di ieu Pak. Dan hati-hati bab ujroh untuk juru sembelih kalau diwakilkan itu harus terpisah akadnya dengan hewan kurban. Ini paling sering terjadi, udah weh jangan mencit mas nggak bereh hulu, nah, batal Pak, batal jelas. Karena tidak boleh. Ini hadis riwayat Ali ya, itu waktu itu membayar upah jagal yang mengurus semuanya kulit, jeroan segala macam itu terpisah dengan hewan kurban. Gitu. Jadi banyak hadis-hadis tentang itu Pak ya. Terus mustahiknya harus terdata memang layak gitu ya. Selanjutnya panitiaan. Nah ini poin titik kritis di manajemen sembelih kalau ini ya. Ini tim handling. Jadi nanti ada karantina hewan. Karantina hewan itu ke area eksekusi penyembelihan itu harus terhijab, tertutup atau dibatasi, ada pembatas. Jangan sampai saudaranya sedang disembelih lihat ke saudara yang lain yang diantrikan gitu, yang sedang antri itu nggak boleh Pak. Ini penting banget. Termasuk nanti ke skinning. Skinning juga sama. Jadi pada saat merobohkan kan otomatis ada yang lagi dikuliti itu dia sebelum sembelih itu baru dirobohkan. Kalau nggak ditutup matanya, nggak dihijab, nggak ditirai, nggak ada pembatas, udah. Makanya ada katanya nangis gitu. Itu benar nggak? Benar itu. Banyak videonya kan, viral juga kan. Sapi, domba ataupun sampai unta nangis, ya itu. Mereka jauh lebih sensitif Pak, indera penciuman, indera penglihatan, pendengaran jauh lebih sensitif. Jadi di area sekitar itu ada orang yang memang takut, dia tahu. Makanya nanti eksekutornya harus wani-wani gitu. Jangan gempur ya, jangan. Jadi tahu dia, merasakan, sensitif. Terus tim boning, tim turun daging. Jadi tim boning itu tulangnya ada yang diturunin tulangnya, ada yang diturunin dagingnya. Tim perutan atau jeroan, ya ini harus tahu ilmunya juga. Tapi banyak sekarang beredar di YouTube ya, tim caca atau tim recah ya tulang, juga tim packing, pengemasan, tim distribusi. Nah ini manajemen ini kan perlu anggaran Pak, plastiknya harus dibeli, timbangannya misalnya kalau ini harus. Nah, jadi jangan sekedar memberikan hewan kurbannya aja, ya diakadkan terpisah untuk penyembelihan dan operasional ya, dana operasional kita sebut. Ini jumlah perobohan boleh tergantung nanti teknik perobohan. Nah ini teknik perobohan metode Barley. Barley ini udah sering ya banyak di video-video metode merobohkan, dan ini tidak direkomend posisi kepala itu tidak boleh dalam kondisi seperti ini ya, nanti nggak boleh jongkok kayak gini Pak ya. Ini karena beliau udah tahu jenis sapi, udah tahu karakter, termasuk nanti panitia juga harus tahu jenis-jenis sapi yang akan disembelih karena itu penanganannya akan berbeda. Nah ini kalau di metode Barley ini dipakai untuk merobohkan jenis sapi kupang, ini jadinya sirkus ya, nggak bakalan
pas Pak. Jadi ini untuk jenis sapi seperti Limousin, seperti jenis sapi-sapi Jawa gitu, ini bisa efektif metode Barley ini boleh. Tapi jangan sampai ditarik bareng-bareng kanan kiri 1 2 3 tarik. Nah, bukan seperti itu Pak, tapi diulur satu-satu gantian. Dan tekanannya jangan terlalu kencang. Nah, kalau ini metode rope squeezy. Nah, ini boleh tarik bareng-bareng. Kalau mau bareng-bareng misalnya sohibul kurban, boleh menggunakan metode tadi. Nah, ini ya, ini bisa bareng-bareng Pak. Ya, nanti bisa dibimbing diarahkan Pak Agus ya. Udah tahu ilmunya ya. Ya, ini contoh aja. Contoh. kena ini kata sekarang mah bahasanya kena frank Pak ya. Kena frank. Nah, ini untuk merubuhkan domba cukup 1 orang Pak. Ya, nggak perlu 2, bahkan sampai 3 orang. Ya, ya, kambing. Ini ya, ini otomatis Pak, fitrahnya memang seperti itu. Makanya tadi kenapa saya efektif menggunakan metode ditutup, walaupun indera pendengaran dan penciuman jauh jadi lebih sensitif daripada biasanya kalau matanya terbuka. Tapi dari pengalaman beberapa tahun saya menggunakan metode itu efektif sekali. Ya, menghindari sapi yang kabur, yang lepas, yang stres, karena sering kejadian setiap tahun ada. Nah, ini 3 jari ya Pak ya, 3 jari dari rahang. Sambil dicek, betul nggak 3 jari itu kena jakun di bawah jakunnya, bukan yang jakun ke atas, karena itu memang tempatnya di situ. Area itu jauh lebih lembut untuk disayat. Nah, ini metode gesper Pak. Ya, lebih simpel lagi, cukup tambatannya 1 tali. 1 tali di sini. Tapi hati-hati Pak, ini ya, ininya jangan sampai kena. Termasuk ini kelaminnya Pak. Nanti cukup dilingkarkan di sini. Nanti ada metodenya. Tapi syaratnya itu kakinya tuh Pak. Yang depan harus ditambatkan, kalau misalnya ada fasilitas ring di lantai, ya itu diikat kaki yang sebelah kiri depan. 1 lagi di kaki belakang kiri juga sama, ditambatkan Pak ya. Ditarik Pak. Nah, gitu, dibelitkan, tarik. Nah, ini gesper ya. Tapi tambatan yang di kepala tetap jangan dilepas Pak ya. Karena itu semua metode itu wajib. Ya, nggak boleh ada yang lepas kalau semua metode sama. Nah, ini tarik, nah gitu. Cukup 1 tali. Nah, setelah itu kalau bisa, misalnya jenis sapinya ini bakalan responnya ya meronta-ronta, ikat kakinya Pak. Walaupun ada tekniknya juga, tetap metode simpulnya juga harus dipelajari. Ini kalau bisa setelah diikat kakinya itu
gespernya tadi dikendorin Pak. Jadi jangan sampai kalau bisa ya terlalu kenceng gitu. Karena itu ada area aliran darah juga supaya mengalir. Dan kalau bisa kaki depan itu nggak usah diikat satu. Itu semakin dia bergerak itu memompa darahnya semakin ya kaidah udhiyah ya. Jadi bagian dari pengharuman ya supaya baik gitu. Darahnya itu jadi harum. Zakah ya, zakah itu menjadi mengharumkan ya. Nah, kalau ini sama sekali tidak ada ikatan kaki. Tidak menggunakan ikatan. Nah, ini bab kaitannya ke bab kalau misalnya dibacakan nama-nama sohibul kurban mudohi. Jadi jangan sampai setelah dijatuhkan baru dibacakan Pak. Apalagi udah direbahkan terus manggil duet kayak senang kayak itu ayah seorang di bumi. Nah itu udah kaidah keserawannya hilang Pak. Jadi bacakan dulu. Kalau memang urf di sini atau kebiasaan masyarakat sini misalnya dibacakan ya untuk menguatkan gitu ya silahkan. Tapi jangan sampai setelah direbahkan Pak, karena 2 menit setelah dirubuhkan hewan itu akan ada reaksi untuk bisa bangun lagi. Nah, ini Ustadz Yusuf ketua DPW Jawa Barat ya, yang komandonya. Ini sekaligus, nah itu kakinya nyangkut ya Pak ya, dirapikan, dibetulkan dulu sampai senyaman mungkin si kakinya. Nah, itu masih nyangkut satu lagi. Nah, itu kawang. Nah, ini kawangnya Pak ya. Kawangnya ini ditarik. Ini supaya melemahkan. Kade tekenging narik bun. Tuh, selama ini image-nya buntut yang ditarik. Padahal jangan Pak. Itu jauh lebih sakit. Nah. Ustadz Yusuf ya? Ustadz Yusuf. Ya, dengan APD ya Pak ya. Sepatu boot, apron. Nah ini tim eksekutor ini jadi imamnya Pak ya. Kalau di sholat itu imamnya. Jadi nggak boleh ada imam-imam yang lain gitu. Jadi udah cukup. Jadi nggak boleh nanti di hari H ada yang etana ituna iyana. Itu udah sebaiknya dihilangkan Pak. Nah ini contoh kuda-kuda yang tidak pas Pak. Kuda-kuda terus orang yang memegang ya, orang yang iya. Bukannya takbir Pak ya, jadi istighfar. Astagfirullah. Ya. Ya. Ya, innalillahi itu. Kuda-kudanya terus ini yang pegang kepala Pak. Tuh, lepas. Nah, untung tuh goloknya enggak Ini video seperti ini setiap tahun Pak ada muncul nyampe ke kita. Iya. Ya. Nah, ini juga nih. Ini tidak berdasarkan keilmuan yang mumpuni ya. Nah. Nah, ini kalau udah kayak gini gimana Pak? Nah, kaidahnya yang pertama itu dianggap sebagai melukai, yang kedua menyempurnakan. Ya, ada ulama seperti itu pandangannya. Jadi jangan ragu, selama si sapi itu tidak mati gitu ya. Kalau misalnya masih seperti ini, boleh prosesnya seperti tadi, seperti awal,
dengan metode kuncian atau apa, yang penting segera untuk rebah, atau posisi seperti ini nanti kaidah al-iqor bisa berlaku, segerakan sayat lagi, sempurnakan supaya dua aliran darah tadi wadazain itu terputus sempurna. Jadi boleh seperti itu Pak ya. Jadi jangan ada keraguan. Kalaupun misalnya ada semacam koreksi, nah ini sempat saya ngalamin koreksi juga. Ada salah satu panitia yang karena saking banyak waktu itu berapa sapi ke berapa, saya buru-buru cuci golok, ternyata ada satu wadaj, satu aliran darah yang belum terputus. Nah, untuk menghindari fitnah bahwa itu sembelihan 2 kali yang haram hukumnya, ya ada yang tidak layak, tidak sah, itu nanti hadapkan posisi pisau itu keluar Pak untuk koreksi saluran itu ke arah luar. Biasanya kita nyembelih seperti ini Pak ya. Nah ini arahkan keluar, tarik dulu. Misalnya ini salurannya, tarik dulu, arah keluar. Nah, makanya kenapa itu ada ini Pak. Ini namanya skabar. Ya ini untuk pisau cadangan. Ini tambahkan sini boleh. Ya yang penting nanti pada saat ada kejadian seperti itu untuk koreksi, pisau yang utamanya udah dibersihkan, dicuci, disimpan. Ini untuk cadangan seperti tadi koreksi. Ini sempat saya ngalamin juga sekali waktu 2021 masalah. Gitu Pak. Tapi jelas harus dalam kondisi hewannya masih ya, jadi belum total mati Pak ya. Jadi harus cepat, makanya kalau sebisa mungkin nanti eksekutor jangan sampai nggak ngecek dulu Pak. Kecuali udah jelas. Kenapa saya bisa yakin? Karena pada saat kuncinya tersembur 2 saluran. Nah, udah. Berarti udah itu mah. Udah yakin ya. Nah, kalau misalnya semburannya cuma 1, nah cek lagi Pak, kasihin dulu yang itu, siapkan pisau, ternyata pas, oh iya betul ini, belum yang bawah, posisikan ke arah balik. Kitanya nggak usah di posisi yang sebelumnya, yang senyaman kita gitu. Koreksi Pak. Atau misalnya memang ada sapinya dari kandangnya aja udah stres, jadi ada gumpalan yang akhirnya menyumbat saluran wadaj tadi. Boleh dikoreksi misalnya, kok nggak muncrat, nggak ngair gitu ya. Tarik Pak ujungnya yang udah tersayat tapi nggak, itu ada semacam dia lebih bengkak gitu di ujungnya, sekitar 3 cm sayat. Tapi harus cepat Pak. Nah itu nanti nyembur udah. Nah itu koreksi seperti itu. Jadi diperbolehkan, sempurnakan. Kalau ini tadi jelas dari handlingnya, yang untuk kuncian kepala terus kaki juga nggak baik ya Pak ya. Kebal. Ini orang kedua Pak. Ini orang kedua nih Pak ya. Ya. Nah ini orang ketiga Pak. Ini orang ketiga. Ya ini orang ketiga. Jadi ini banyak faktor Pak. Pertama handlingnya juga kurang regang tadi, ya gelambir nggak ada yang handle juga, nggak ada yang narik, ya jadi kuncinya seregang mungkin Pak. Mau posisi nyamping atau misalnya nenggadah ke atas itu silahkan.
Yang penting regang, ranteng. Tim ini tim jumlah timnya, tim distribusi. Jenis bilah tadi boleh. Nah, kalau misalnya Bapak nyembelinya setahun sekali, rekomendasi jenis stainless Pak ya, seperti ini pabrikan. Dengan gagang bukan kayu, tapi boleh kayu? Boleh. Ini saya mengacu kepada standar SKKNI, standar internasional. Ini kenapa bahannya plastik? Ya, ini jenisnya Fibrox ya, betul Pak. Ini untuk menghindari tersimpannya bakteri. Ya, karena kalau kayu, gagang kayu itu menyimpan bakteri. Saya ikut sertifikasi penyelia halal, itu seperti itu Pak, sampai ke talenan area meja, atap, itu betul-betul harus dikondisikan. Dan peraturan pemerintah nanti 2024 kaitan dengan hewan sembelihan turunannya sampai urusan penyedap itu harus menyediakan penyelia halal internal atau eksternal. Jadi harus ada controlling dari penyelia halal. Kriteria talenan misalnya, ini talenan kan kita kebanyakan motong kayu gitu ya, terus balok dari kusen segala macam, ayah cetna gitu. Sebaiknya ya diusahakan kalaupun kayu yang masih bersih. Jadi kadang kan kalau kayu misalnya di pasar itu udah berapa tahun, udah berapa lama, kadar bakterinya udah dicek belum? Kalau di ini mah kalibrasi, udah dikalibrasi belum? Termasuk ini ditera. Pisau juga ini harus ditera, dikalibrasi. Ya, itu standarnya di kita itu harus minimal sayat kertas. Kalau misalnya sayat tisu atau sayat plastik gimana? Yaitu biasanya untuk menarik pembeli. Jadi pedagang supaya menarik pembeli. Ya, jadi banyak cara. Nah, ini minimal sayat kertas Pak ya, minimal. Ya. Nah, ini nah seperti ini Pak ya. Nah, ini kalau ada sendatan ini berarti ada sesuatu Pak ya. Nah, dia harus mulus gitu. Ini pisau yang paling sering digunakan Pak. Jenis apa? Tanika namanya. Ini belum maksimal. Jadi ini mungkin Pak ya. Nah, ini contoh pisau yang terkenal apa? Tramontina. Ini buatan Brazil. Nah, cuman ini sengaja saya bawa, ini ada chipping, ada rompal. Gimana maksudnya kriteria rompal? Ini si kertas nanti tersendat. Nah, ini ya rompang ini tuh nggak rata, nggak seperti yang tadi Pak. Nah, itu kalau berarti ada sesuatu. Ini kalau sekilas mungkin ya nggak kelihatan, padahal ini ada. Harus diperbaiki Pak. Jadi harus sepaket, juru sembelih ya harus dengan asahnya juga harus menguasai. Nah, ini kan mulus Pak ya. Jadi ini standar minimalnya Pak. Sekarang kan banyak juga yang sayat plastik, sayat tisu misalnya kan. Ini untuk tadi talenan ya, kalau bisa bahannya fiber. Kemarin saya ke Kalipahapo belanja yang buat pelatihan besok tuh, ada bagian itu ada yang mulai 28.000 ukuran kecil gitu buat di rumah. Kalau untuk yang lebar itu di 70 ribuan bahan fiber lah. Ya, untuk fiber. Terus ini asahan menggunakan batu, itu ada levelingnya, ada grid-gridnya Pak, nanti bisa dipelajari. Ini honing stropping. Nah, ini paling sering di tukang daging. Ini apa sih
Yang ini tuh disebutnya honing. Dia nggak bergerigi, dia halus, tapi tingkatan kadar karbonnya, bajanya itu lebih tinggi daripada karbon yang ada di pisau. Bajanya itu lebih tinggi. Kalau misalnya sama-sama berarti bukan nggak layak jadi honing. Ini harus lebih keras bahannya. Ini jadi kita banyak disiplin ilmu di jurusan beli halal ini. Salah satunya ilmu metalurgi, ilmu teknik logam. Ini halus, Pak. Fungsinya untuk apa? Untuk meluruskan pisau yang memang sudah tajam. Kalau kena tulang itu ada rolling atau lekukan gitu. Si mata bilahnya itu ada rolling gelombang, apa ya? Itu diluruskan. Jadi bukan sharpening. Ada lagi sharpening itu dia ada titik-titik geriginya gitu ya, kasar. Itu sharpening. Itu bisa ngegerus, Pak. Nah, kalau ini honing itu posisi mata bilah itu ujungnya seperti ini. Itu kalau kena tulang itu dia seperti ini. Lurusin lagi sama honing. Gitu ya, Pak. Honing, terus ada stropping. Stropping ini untuk membuang bur atau kotoran dari setelah diasah. Setelah finishing misalnya di level batu asa yang 1000 atau 2000, bahkan ada yang sampai 12.000, itu dihaluskan di kulit, ada kulit sapi, tapi bagian yang kasarnya. Bukan yang bagian luarnya ya, ini yang dalamnya. Ini seperti ini, disesuaikan derajatnya nanti, Pak. Ini kalau misalnya ini 90 derajat, ini 45, ini setengahnya lagi 20-an derajat, turunin lagi dikit, Pak. Nah, tarik. Tekanannya juga sesuaikan, dan ini nariknya ke belakang. Kalau ke depan nanti jebol. Ya, ke belakang. Ini untuk membuang bur. Kayak gini, sesuaikan tekanannya. Ini, Pak ya. Ini stropping namanya. Biasanya di tukang dulu mah ini kalau cukuran gitu ya, pakai. Nah, kayak gitu kalau nyukur. Kulit ya. Kalau bisa, itu sempat saya cipratannya sampai, makanya pentingnya alat pelindung, cipratan darah itu sampai ke mata pernah, Pak. Karena saya di 4 tahun 5 tahun terakhir seringnya menggunakan metode dorong. Itu sebaiknya pakai kan ini ya, ada semacam pelindung lah gitu. Tapi kalau misalnya keadaannya memang nggak bisa, ya cari seaman mungkin, Pak, posisinya. Untuk tali, nah ini tali boleh sih, Pak, yang keumuman tali, cuman memang kita rekomendasi jenis talinya tali nilon yang nanti mungkin di Asah bilang di bab itu kita akan buka sedikit. Maaf. Ini tiang pengikat tadi yang o-ring itu di lantai ya, untuk mengikat itu metode gesper atau metode itu juga bisa, yang lainnya. Terus lubang galian untuk darah. Nah, ini jangan terlalu gede, Pak. Nanti disesuaikan jumlah hewan, misalnya ada 10. Kalau bisa gitu. Dua lubang. Kenapa? Karena si hewan itu sensitif tadi penciumannya. Dia pasti stres itu, Pak. Mencium bau darah itu stres. Jadi kalau bisa si lubang itu bukan melebar tapi dalam, Pak. Bukan melebar tapi dalam, atau dibikin rada memanjang tapi dalam, kecil, bukan melebar. Kalau melebar itu ada pada saat nanti merubuhkan atau apa, misalnya ada, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Itu sering kejadian si sapi terperosok malah. Dan pada saat kakinya nginjek terperosok udah stres. Dan itu kejadian saya mengalami juga. Udah dikasih tahu ke panitia, tolong lubangnya seaman mungkin. Kalau misalnya ada anggarannya ditutup dengan besi misalnya, itu lebih bagus. Atau apalah penutup, yang penting jangan
menganga terlalu besar gitu. Itu beresiko, Pak. Ya, jadi kalau misalnya darahnya bakalan tercium, siapkan misalnya pasir ataupun tanah gitu ya untuk supaya aroma darahnya nggak terlalu. Soalnya kan kepala si sapi udah di area darah gitu. Ya, kalau bisa air di area itu disiapkan. Gitu. Nah, ya kalau kita tipsnya disediakan kopi ya betul. Jadi si kopi itu boleh dalam bentuk cair asli Pak, saya mengalami itu karena nggak ada tersedianya fasilitas yang saya minta. Ini kopi instan itu saya tabur ini oleskan di sini di hidungnya sapi. Karena si sapinya udah mulai stres, udah kelihatan susah kita handlingnya juga. Karena sapinya berontak waktu itu. Kasih kopi waktu itu di moncongnya. Jadi dia udah rada mending. Ya, udah rada mending. Lubang darah ya tadi, terus hijab pembatas tadi udah kita bahas. P3K ya ini harus disiapkan juga karena ada aja kasus-kasus tersayat ya. Ini tempat minum penting. Nah, ini kaitannya nanti di bab keserawan.